Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Oke, kali ini materi kita adalah mengenai tentang materi-materi pendalaman tentang pembahasan soal-soal dalam menghadapi tes CPNS ataupun tes kedinasan. Mengenai garis sudut, inilah merupakan materi SMP atau materi dasar yang mana biasanya materi-materi dasar ini adalah sering dilupakan. Sementara di sini selalu muncul di soal-soal pembahasan di tes CPNS atau tes kedinasan. Sebelumnya kita tahu bahwa garis itu ada yang namanya seperti ini. Ini adalah garis sejajar. Kemudian ada garis yang seperti ini. Ini adalah tegak lurus. Sejajar, tegak lurus, ada yang seperti ini. Boleh sembarangan, ini berpotongan. Sejajar, tegak lurus, berpotongan. Ini juga berpotongan sama, cuma di sini berpotongannya tegak lurus sehingga dia membentuk sudut 90 derajat. Sementara sini sembarangan, berpotongan sembarangan. Nah, terus satunya dia berimpit. Berimpit itu artinya nempel, tidak mempunyai sudut. Kemudian garis dan sudut di sini. Di sudut kita tahu bahwa di SMP kita tahu yang namanya ada beberapa jenis sudut. Sini ada dua garis sejajar, ini dan ini juga sejajar. Tetapi di sini berpotongan. Artinya bahwa di sini pemotongannya di A, ini potongan di B, potongan di C, potongan di D, yang masing-masing sudut dikasih nama 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita akan membahas ada istilah-istilah beberapa sudut. Yang pertama adalah sudut berpelurus. Berpelurus itu berarti dia lurus, membentuk sudut lurus, yang mana sudut lurus itu adalah ini lurus, sudut lurus adalah 180 derajat. Contohnya ini lurus, berarti A1 dengan A2, berarti sudut A1 ditambah A2 180 derajat, maka dia disebut dengan berpelurus. Kemudian bisa juga begini. Nih bisa lurus kan? Berarti D2 dan D3. Bisa juga berarti sudut D2 ditambah sudut D3 sama dengan 180. Boleh di sini. Oke, boleh di sini. Namanya berpelurus. Maka itulah yang disebut dengan sudut lurus, yaitu berjumlah 180 derajat. Kemudian ada berpelurus, ada bertolak belakang. Kalau bertolak belakang jumlahnya tidak sama, tetapi sudutnya adalah sama. Kalau tadi berpelurus dijumlahkan 180, kalau dia bertolak belakang maka sudutnya adalah sama. Yang disebut dengan bertolak belakang biasanya dimisalkan dengan ini, memudahkannya lambang ini. Berarti tolak belakang ini bertolak belakang dengan ini, yang ini bertolak belakang dengan ini. Nah, sehingga kita tahu dari sini bisa dilihat bahwa ini bertolak belakang nih. Nah, berarti sudut B2 bertolak belakang, karena bertolak belakang sudah sama dengan B4. Kenapa dia bisa sama? Karena B2 dan B4 adalah bertolak belakang. Bisa juga di sini boleh. Nih, bertolak belakang juga. Kan huruf X tadi saya bilang. Berarti sudah apa nih? Sudut C1 sama dengan C3. Ini juga disebut dengan bertolak belakang, yaitu sudutnya sama besar. Tadi yang pertama berpelurus, kemudian yang kedua adalah bertolak belakang, yang ketiga adalah sahadab. Sahadab itu adalah sudut sama besar. Kalau sahadab, kalau tadi berpelurus lurus, kemudian bertolak belakang berbentuk huruf E, kalau sahadab ingatkan aja berbentuk huruf E. Nah, berarti ini sahadab, huruf E ingatkannya. Dan besar sudutnya sama. Berarti kita lihat mana yang sahadab ini? Coba lihat ini. Berarti dengan ini sahadab dia. Nah, berarti sudut B2 sahadap dengan sama, berarti kalau sahadap dengan mana? B2. Sudut sama sudut B2. Kenapa dia sama? Karena sahadap sama besar. Bisa juga mana? Ini juga boleh nih. Ini A4 dengan C4 bisa kan sahadap nih. Nah, sahadapnya sama. Berarti sudut A4 sama dengan sudut C4. Itu namanya sahadap, yaitu sama. Kemudian yang keempat
adalah dalam berseberangan. Kalau sahabat sudutnya sama, dalam berseberangan juga sudutnya sama. Sudutnya sama besar. Kalau sehadat tadi berbentuk huruf E, kalau berbentuk huruf Z. Nah, karena bentuk huruf Z berarti sudutnya adalah sama. Apa yang berbentuk huruf Z? Bisa kita lihat di sini, lihat nih. Berarti ini misalkan huruf Z nih. Nah, berarti B4, sudut B4 sama dengan mana huruf Z nih? B4 dengan D2. Dia berarti sama, B4 dengan D2 sama besar. Kenapa sama? Karena dia berseberangan. Bisa juga tadi Z-nya begini. Sekarang dari sini juga boleh. Ini juga boleh di sini huruf Z. Nah, berarti A3 dengan B1. Sudut A3 sama dengan sudut B1. Itu adalah berseberangan dalam berseberangan. Kemudian ada berseberangan dalam, ada berseberangan luar. Luar berseberangan. Kalau dalam berseberangan tadi sudutnya sama, luar berseberangan juga sama, sudutnya sama. Oke, kalau dalam berseberangan, jadi di sini dalam berseberangan, maka kalau ada tolak belakang ke sini, maka ini dan ini namanya adalah luar berseberangan. Jadi setelah kita tahu dalam sini nyebrang ke sini, luarnya nyebrang ke sini, maka dia berseberangan luar. Oke, kalau tadi kita bawa B4 ini dengan D2 ini huruf Z dalam berseberangan, maka B4 kan bertolak belakang dengan D2. D2 ini bertolak belakang dengan D4, maka B sudut B4 tadi B4 tadi kan bertolak belakangnya D2, sudut B2 sama dengan tadi ini kan dalam berseberangan dengan D2, tolak belakangnya dengan 4. Berarti sini sudut D4. D2 dan D4. Oke, kalau A3 dan B1 tadi gini huruf Z, A3 dengan B1, A3 ini dan B1 huruf Z begini. Nah ini A3 di sini, B1 di sini. A3 bertolak belakang dengan akar sudut A1 sama dengan tadi adalah A3 dengan B1. B1 di sini, B1 bertolak belakang dengan B3, sudut B3. Maka luar berseberangan juga sudutnya sama besar. Kalau dalam berseberangan tadi adalah ciri-cirinya huruf Z. Kalau dalam sepihak ciri-cirinya huruf U. Ingatkannya huruf U. Berarti ini dalam sepihak. Kemudian kalau dalam berseberangan tadi sudutnya sama, dalam sepihak tidak sama. Ya, sudutnya berjumlah 180 derajat. Kalau tadi dalam berseberangan huruf Z, sekarang dalam sepihak berbentuk huruf U. Ingatkannya, ini huruf U dan sepihak namanya. Kalau dalam berseberangan tadi sudutnya sama, kalau dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Kita perhatikan ini huruf U nih. Nah, ini huruf U, ini berarti ini dengan ini. Berarti sudut apa nih? Sudut C2 dengan sudut ditambah sudut D1 180 derajat. Apalagi ini U-nya gini boleh, U-nya begini boleh. Nah, ini U sini kan juga U nih. Ini U-nya berarti sudut B3 ditambah sudut D2 sama dengan 180 derajat. Itu adalah dalam sepihak. Ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Sama, luar sepihak juga sudutnya berjumlah 180 derajat. Kita tahu tadi dalam sepihak luarnya kan bertolak belakang. Kalau dia luar sepihak, dalam sepihak, maka luar sepihaknya adalah berlurus. Kita perhatikan tadi C2 dan D1 huruf U dalam sepihak 2 berlurus dengan C1, maka di sini sudut C1 ditambah dalam sepihak 2 dengan D1 tadi maka berpelusnya di sini. Berarti huruf U di sini, luarnya di sini. Berarti sudut D2 apabila ini tambah ini dia juga 180 derajat.
Terus D3 dan D2 ini huruf U dalam sepihak, maka berseberangan di sini dan sini. Maka sudut B2 ditambah sudut D3 sama dengan 180. Maka tadi kesimpulannya adalah yang dihitung itu adalah sudut dalam sepihak, luar sepihak, berpelurus. Itu harus dihitung, yaitu berjumlah 140. Tapi sudut yang sama tadi adalah huruf X itu bertolak belakang, huruf E adalah sehadap, kemudian huruf Z adalah dalam berseberangan, maka itu namanya dan luar berseberangan, itu tidak perlu dihitung, yaitu sudutnya adalah sama. Yang pertama adalah perhatikan ini ada garis P dan garis Q adalah sejajar. Di sini 1, 2, 3, 4, kemudian diketahui sudut Q-nya 74. Yang ditanyakan adalah P3. P3 adalah ini, ditanyakan di sini. Oke. Kita tahu bahwa sini adalah 74, berarti ini dan ini namanya apa? Bertolak belakang. Berarti 74 atau boleh ini apa? Ini apa namanya? Ini berpelurus. Ini kan ini berpelurus, berarti kalau sini 74, berpelurus tadi jumlahnya harus 180. Kalau sini 74, maka di sini adalah 180 dikurang 74. 180 dikurang 74, maka hasilnya adalah 106. Maka kalau sini 74, maka sini 106. Kemudian yang ditanya P3. P3 dan ini adalah apa ini? Sehadap. Karena dia sehadap, maka sudutnya sama besar, maka jawaban P3 adalah 106. Kemudian nomor 2. Nomor 2 adalah yang ditanyakan besar pelurus. Pelurus KLN. Berarti kalau ini sudut KLN, pelurusnya di sini. Hati-hati, ini bukan sudut KLN tapi pelurus KLN. Kalau KLN-nya di sini, maka pelurusnya di sini karena dia lurus berjumlah 180 derajat. Kita perhatikan, berarti karena dia berpelurus, maka sudut KLN ini kita tambahkan dengan sudut NLM sama dengan 180 derajat. Berarti ini 3X ditambah 15 ditambah 2X ditambah 10 sama dengan 180. 3X tambah 2X adalah 5X. Kemudian 180 di sini. 15 tambah 10 25, pindahkan ke sana berarti dikurang 25. Maka 5X sama dengan 180 dikurang 25 adalah 155. Oke, berarti X-nya adalah 155 dibagi 5 adalah 31 derajat. Maka X-nya 31. Yang ditanya pelurusnya. Kalau ini KLN, maka pelurusnya di sini. Maka pelurusnya adalah 2X ditambah 10. 2 dikali X, 2 dikali 31 berarti 62 ditambah 10, maka di sini adalah 72 derajat. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah besar penyiku. Jadi kalau siku-siku 90. Jadi besar penyiku SQR, berarti ini SQR, ini sudut SQR, maka penyikunya di sini. Maka ini sudut SQR, maka penyikunya ini. Maka penyikunya adalah 6X ditambah 4. Berarti kita cari X-nya dulu. Kita tahu bahwa ini dan ini berpenyiku. Berpenyiku jumlahnya 90. Berarti ini 6X ditambah 4. Kita tambahkan dengan 3X ditambah 5. Ini adalah 90 derajat karena dia berpenyiku. 6X ditambah 3X adalah 9X sama dengan 90. 4 tambah 5 adalah 9. 9 kita pindahkan ke sini berarti dikurang 9. Berarti ini 9X sama dengan 90 dikurang 9 adalah 81. Berarti X-nya adalah 81 dibagi 9 dapat 9. X-nya 9. Yang ditanyakan adalah sudut penyiku, bukan sudut SQR, tapi penyikunya di sini. Berarti tinggal masuk 6. X-nya kita ganti dengan 9 ditambah 4. 6 kali 9 54 tambah 4 berarti 58 derajat, maka jawabannya D.
Nomor 4, bahwa sudut 1 95, berarti sini 95. Kemudian sudut 2 di sini adalah 110, ke sini 110. Kemudian yang ditanyakan sudut 3. Kita tahu bahwa sudut 1 dengan sudut 5 di huruf Z adalah dalam sepihak. Dalam berseberangan. Huruf 1 dan sudut 5 itu dalam berseberangan. Dalam berseberangan tadi adalah sudutnya sama besar. Berarti kalau sini 95, maka sudut 5 ini juga 95. Kemudian sudut 2 110, 2 dan 6 adalah berpelurus. Kalau sini 110, maka sudut 6 itu adalah 70. Karena sudut 2 ditambah sudut 6, sudut 2 ditambah sudut 6 itu berpelurus 140. Kalau sudut 2-nya adalah 110, maka sudut 6 adalah 110 dikurang 140 dikurang 110, maka dengan demikian 70 sudut 6. Kemudian ini segitiga. Kita tahu segitiga jumlahnya 180, berarti 6 tambah sudut 5 tambah sudut 3 adalah segitiga. Segitiga besar 180. Berarti sudut 6 tadi 70, sudut 5 adalah 95, maka sudut 3 bisa dicari. Sudut 3 adalah 180, 70 tambah 95 165 dikurang 165, berarti dengan demikian 15 derajat. Berarti sudut 3 15 derajat. Kita lanjutkan, di sini adalah garis AB dengan garis CD adalah sejajar. Kemudian ditanyakan berapakah sudut KLM. KLM di sini. Nah, oke. Pertama, kita lihat bahwa sini 140, ini tadinya adalah berpelurus. Berpelurus tadi jumlahnya 180. Kalau sini 140 berarti sini otomatis 40. Kemudian ini 150, berarti sini adalah 30 karena berjumlah 180. Yang ditanyakan seperti ini. Kita tahu bahwa ini kita kasih di sini, ini huruf Z. Berarti ini dan ini namanya adalah huruf Z dalam berseberangan. Kalau sini 40 berarti sini 40 juga. Ini juga sama berseberangan huruf Z. Kalau ini 30 berarti sini 30 juga. Berarti dengan demikian sudut L sini adalah 40 tambah 30, jawabannya adalah 70. 3, A-nya 90 karena siku-siku, B-nya 60. Kita tahu bahwa segitiga besar sudutnya 180 derajat, berarti di sini pasti 30. Kemudian yang ditanya AB, kita pakai konsep trigonometri. Kalau sin adalah juga siku-siku, sin demi depan per miring, cos sami samping per miring, tan desa depan per samping. Berarti ditanya ini, kita pakai sin 30. Sin depan per miring, depannya AB, miringnya adalah 8/3. Oke, kemudian sin 30 berapa? Sin 30 itu adalah setengah. Kita kalikan ke sini, berarti 8/3. Ini AB, berarti AB adalah setengah ke 8/3, jawabannya adalah 4/3. Luar berseberangannya adalah A1. Nah, yang maksudnya sudut luar berseberangan kan A1. A1 itu sama dengan B3. Berarti dengan demikian jawabannya B3. Ini maksudnya sudut luar berseberangan, sudut luar A1, sudut luar berseberangan dengan A1 ini adalah sama saja nih, adalah sama dengan B3, sama dengan B3. Oke, selanjutnya yang ke-8, D2 50, berarti ini 50. Oke. C1, D2 dan C1 itu adalah luar sepihak. Dalam sepihak adalah huruf U, berarti luar di sini. Kalau 50, luar sepihak adalah berjumlah 180. Kalau sini 50, berarti sini 180 dikurang 50, maka C1 di sini 130. Oke, kemudian B3 dan ini dan ini dalam sepihak huruf U. Dalam sepihak jumlahnya 180. Kalau sini 50, maka di sini 130. Kemudian sudut A2 di sini, ini dan ini adalah sehadap, sama-sama menghadap ke sana, berarti ditambah 50. 130 tambah 130, 260 tambah 50 menjadi 310. Oke, cukup sudah ya, materi kita tentang
sudut dan garis tadi, yaitu pembahasan kita mulai dari sudut sehadap dan lain sebagainya. Tonton terus di channel saya Edi Sukendraja. Semoga materi-materi ini bermanfaat, dan supaya mendapatkan video-video terbaik kami, tonton terus di channel itu.